Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warfa'na wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah akhwati sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita bisa kembali melanjutkan kelas nahu kita yang insya Allah kita akan membahas bersama atau melanjutkan bab al-istisna. Bab al-istisna. Pada kesempatan yang telah lalu, ya, kita membahas al-istisna, ya, al-istisna, ya, babul istisna di situ waktu itu kita sudah sebutkan, di sini disebutkan bahwasanya huruf istisna ada delapan. Oke, ya. Delapan, wahia illa, dan dia apa saja nih yang delapan ini? Illa, wa ghairu, wa siwa, wa suwa, wa sawa, wa khola, wa ada, wa hasya. Dari kedelapan ini dibagi lagi secara global menjadi tiga macam. Yang pertama yang selalu huruf, ya, yang selalu huruf istisna yang berupa huruf selalu, yaitu illa. Dan yang macam kedua, ya, bisa isim, yaitu yang selalu isim. Yang tadi yang huruf illa, kalau yang nomor dua ini selalu isim, yaitu ada empat: siwa, suwa, sawa, sama ghairu. Dan macam yang ketiga yaitu bisa huruf dan juga bisa fi'il, dan itu ada tiga yaitu khola, ada, hasya. Dan pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang hukum al-mustasna bi illah, ya, hukum al-mustasna dengan illah. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang al-mustasna bi ghairin wa akhwatiha, yaitu mustasna dengan ghairu dan saudara-saudaranya. Qala Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wal mustathna bisiwa wa suwa wa sawain wa ghairin majrurun la ghair. Ya. Ini insya Allah pembahasan mustasna dengan ghair dan juga saudaranya itu sederhana, lebih sederhana kalau kita sudah paham kaidah yang mustasna dengan ilah. Apa namanya? Jangan teman-teman ya, Dek. Iya. Macam yang kedua tadi, ya kan, dari adat istisna, yang kedua adalah dia selalu atau dia berupa isim, ya. Jadi siwa, suwa, sawa, sama ghair, ini ada empat, ya. Ini disebut isim, ya. Dia isim yang dinasobkan, ya. Isim, maaf, bukan yang dinasobkan, yaitu isim aja, ya, isim. Baik. Yuk kita baca di sini wa aqulu, dan pensyarah mengatakan al-ismul waqi'u ba'da adat min hadhil adawatil arba'ah yajibu jarruhu bi idhafatil adati ilaih. Ya. Di sini disebutkan al-ismul waqi', isim yang terletak ba'da adatin min hadhil adawatil arba'ah, sesudah, ya, sesudah adat istisna yang disebutkan dari empat ini. Jadi misalnya ada siwa, kemudian ada isim setelahnya, atau suwa, kemudian ada isim setelahnya, atau sawa isim setelahnya, atau ghair isim setelahnya. Maka hukumnya wajib jarruhu bi idhafatil adati ilaihi, maka wajib di'irabkan majrur. Majrur atas dasar apa? Sebagai mudhof ilaih, ya. Nila apa namanya? Wa ghairin majrurun la ghair. Jadi kalau akhwat mendapati adat istisna siwa, suwa, atau sawa, atau ghair, maka isim setelahnya dipastikan majrur karena dia mudhof ilaih. Maka langsung diirobin mudhof ilaih majrur dengan fathah, dengan kasroh, ya, atau mudhof ilaih majrur dengan ya, atau mudhof ilaih majrur dengan apa lagi, ya kan, eh ya, pokoknya di i'robi majrur karena dia sebagai mudhof ilaih. Insya Allah sederhana. Nah, sekarang yang diperhatikan adalah al-adatu nafsuha, yaitu adatnya, ya, adatnya sendiri yang empat ini, ya.
Maka fa innaha ta'khudhu hukmal ismil waqi' ba'da illa ala tafsilil ladzi sabaq. Maka kita sekarang bahasnya bukan isim yang terletak siwa suwa atau sawa atau ghair, bukan isim yang terletak setelah ini, melainkan kita pembahasannya di sini yang kita fokuskan adalah siwa, suwa, sawa sama ghair. Nah, ini bagaimana mengi'robinya? Mengi'robinya persis seperti hukum mustasna dengan illa. Kita masih ingat mudah-mudahan hukum al-mustasna dengan ilah, ya kan? Itu kan ada tiga macam tuh waktu itu, ya kan? Kalau misalnya kalamnya taman mujaban, yang pertama kalam dibagi dua di sini, kalam tam sama kalam nakes. Kalam tam dibagi menjadi dua, kalam tam dan kalam nakes. Kalam tam dibagi menjadi dua lagi, mujab sama manfi. Mujab sama manfi. Adapun kalam nakis itu sudah pasti manfi. Jadi kalau ditulis berarti ada tiga nih. Ada kalam tam mujab, ada kalam tam manfi, ada kalam nakis manfi. Ada tiga. Oke ya. Nah, ghairu yang tadi empat tadi, ghairu, siwa, suwa, sawa itu hukumnya persis seperti isim yang terletak setelah ilah. Oke, hukumnya persis apa namanya isim yang terletak setelah ilah. Yuk kita tulis bareng-bareng dulu. Iya sayang. Nanti jangan lupa minum ya. Kita tulis di sini kalam. Oke. Apabila kalam tam mujab. Mujab itu tam yang sempurna dan mujab itu yang berupa positif jumlahnya. Apabila kalam tam mujab, maka di i'robi maka di i'robi mansub. Oke, mansub. Oke. Apabila kalam tam manfi, maka di oke ada dua. Ya di Eropa dua keadaan. Keadaan yang pertama apa? Sebagai oke yang pertama nasab. Oke, sebagai yang pertama nasab. Oke, kemudian yang kedua badal. Yang kedua badal. Yang ketiga, apabila kalam naqis manfi, maka di i'robi di i'robi maaf di i'robi oke sesuai posisinya, sesuai keadaannya sebagai apa. Oke ya, yang kita perhatikan bukan isim setelah adat istisna ghair, siwa, suwa, dan sawa. Ya, karena isim setelah keempat adat ini sudah pasti langsung mudhof ilaih majrur. Insya Allah bisa difahami. Yang kita bahas sekarang adalah keempat adat istisna ini. Ya, bagaimana mengi'robinya? Karena dia isim nih. Oke ya, ghair itu isim, siwa itu isim, suwa itu isim, kemudian sawa juga isim. Nah, mengi'robinya itu sesuai hukum al-mustasna dengan illah. Waktu itu kan, kalau illah kan, ya kan misalnya ja'a al-qaum misalnya waktu itu. Saya tulis dulu. Ja'a, contoh dari kalam tam mujab. Ja'al qaum. Qaum lo telah datang. Illa, oke. Illa aliyan. Kecuali si Ali. Ya, kecuali si Ali. Illa aliyan.
Maka Ali di sini kita bilangnya mustasna dengan mansub. Karena sebelumnya mustasna dengan mansub dengan fathah ya, mustasna mansub dengan fathah. Ya karena dia adalah kalimat tam dan mujab. Maka apabila kita ganti dengan ghair, oke, maka kita bilangnya gimana? Ilahnya kita ganti dengan ghair. Ja'a al-qaum, ja'a al-qaumu ghair min. Nih, ja'a al-qaumu ghair aliyin. Ghair aliyin. Nah, Ali langsung kita iropi, Ali ini langsung kita iropi mudhof ilaihi majrur dengan kasroh langsung. Nah, yang kita perhatikan ghairnya. Ghairnya bagaimana? Apakah ghairo atau apakah ghairu ataukah ghairi? Maka persis ini apabila kalamnya tam, mujab, maka ghairnya langsung pakai fathah. Ja'al qawmu ghairo aliyin. Ja'al qawmu ghairo aliyin. Nah, ghaironya di Eropa sebagai ghaironya, kali ini kata ghaironya di Eropa bagaimana? Isim mansub, isim mansub dengan istisna, isim mansub dengan istisna, ya, tadi isim mansub dengan isim mansub dengan istisna gitu aja ya. Isim mansub dengan istisna. Tadi mana saya tulisnya nih? Nah, istisna. Isim mansub dengan istisna. Insya Allah bisa difahami ya. Begitu pula dengan kalau misalnya ghairnya diganti dengan siwa. Sama. Siwa juga dibilang isim mansub dengan istisna. Dan alamat nasbihi, tanda nasabnya, kalau ghairo, fathah dhohiroh. Ya, kita bisa bilang langsung tanda nasabnya, istisna, tanda nasabnya, fathah dhohiroh. Dhohiroh. Atau fathah juga nggak apa-apa. Tapi kalau ghairnya kita ganti dengan siwa atau suwa atau sawa, ya, kita ganti di sini misalnya siwa, maka kita bisa bilang isim mansub dengan fathah tanda nasabnya fathah muqaddarah, fathah muqaddarah. Begitu pula dengan suwa, fathah muqaddarah. Nah, kalau sawa kita bilangnya sawa aja, jangan ditanwin. Sawa aliyin. Oke. Jadi ghairo ini bisa diganti dengan siwa atau suwa, suwa atau sawa'ah. Oke. Cuma kalau siwa dan suwa, maka tanda nasabnya fathah muqaddarah. Oke. Kalau ghairo sawa'a, maka tanda nasabnya fathah dhohirah. Dari sini bisa difahami dulu, Mbak Nani, Mbak Susi, Mbak Sari, Mbak Risma, dan Mbak Wafa. Jadi sebenarnya sama ya Mas, sama ya karena dia fathah ya siwa suwa pas kebetulan dia fathah ya. Kalau Maksudnya, karena mansub ya kan siwa kan berarti ya, fathah kalau gitu. siwa suwa dia mau dia nanti tanda nasabnya boleh boleh berganti. Ghair siwa suwa sawa Iya. itu tandanya itu bisa Kalau berganti, nggak harus nasab. Oke, tapi untuk ya, ya pas kasus ini, nasab ya karena mm, pas ya. ya Ya, pas aku ya. tadi aku sih kan belum berterangin mau nanyain nanti kalau pas dia sebagai badal terus dia statusnya sebagai misalnya sebagai marfu gitu kan gimana ya siwa Ya, itu untuk marfunya gimana gitu mau ya nanya itu kalau tapi kan siwa belum suwa, kan. kalau siwa suwa maka bilangnya ya isim marfu dengan istisna kayak Oh gitu gitu tapi aja. tetap apa sih hurufnya tetap sama siwa gitu juga Tetap, tapi tapi tanda dibilangin rofaknya dhammah oh gitu. muqaddarah gitu. Oke oke. Soalnya masih bingungnya nanti hurufnya gimana jadi siwa atau siwu gitu kan. Ya, iya. Siwa, siwa, suwa, Tetap suwa. ya. Tetap karena akhirannya ini loh hamzah Iya pakai. maksurah, alif maksurah. Oke? Semua yang alif maksurah, Dedek sini, Dek. Ini sini, ambil ini sini. Kayak Laila, Musa, kayak gitu kan? Oke? Iya iya. Terakhirnya adalah alif maksurah, maka dia ya seperti itu. Cuma karena kita tahu dia posisinya sebagai apa, tinggal kasih muqaddarah. Mau dia apa, dhammah muqaddarah atau fathah muqaddarah, seperti itu. Ya, kalau ghairo sawa'a langsung di fathah dhahirah atau fathah aja. Nah,
Sekarang, Mbak Afwan mau tanya Mbak. ya, Yang tadi Mbak Vina yang kondisi di aliyin itu ya, ja'al kaumu ghairu aliyin bisa. Berarti ya, aliyin itu tadi sebagai mudhof mudhof ilaih ilaih. gitu ya Mbak ya. Langsung, langsung. Iya. Eh, Berarti ghairu ini kalau misalnya di i'robi isim mansub dengan istisna tanda nasubnya fathah dhohiro Dan dan dia dia adalah mudhof. sebagai mudhof gitu Mudhof. Mbak. Ya, betul. Oh Oke? gitu, gitu. Iya. Iya, Oke. iya, iya. Ya, sekarang, Baik, baik. sekarang Jazak. kalau apabila, maaf ini udah nggak bisa kembali lagi ke tadi, saya ini lagi, saya tulis yang apabila, lanjutannya, apabila kalam tam manfi, bukan mujab, manfi, ya, maka di Eropa, di Eropa dua ya. Di Eropa boleh boleh apa namanya mansub karena istisna. Ke bawah. Nih ganti lagi nih. Ini dulu, oke? Karena istisna atau boleh badal. Oke, boleh badal. Kita kasih contoh seperti yang tadi. Tadi kan ja'al qaum, ya kayak gitu. Nah, kalau manfi tambahin ma huruf nafi. Ma ma ja'a al qaum, ma ja'a al qaumu. Kaumnya itu loh, kaumnya nggak pada nggak datang. Ya, suatu kaum itu nggak ada yang datang. Illa, nah, illa Ali misalnya yang cuma datang tuh cuma Ali aja. Nah, Ali bisa aliyan, oke? Atau juga bisa aliyun, bisa juga aliyun, oke ya? Aliyan berarti dia mansub, mustasna mansub, ya dengan fathah, oke ya? Atau Ali, dia badal dari kaum ini dengan marfu. Nah, kalau kita ganti dengan ghair, ma ja'a ma ja'a al qaumu ghair. Ghair itu artinya selain ya, selain atau melainkan. Ya. Ma ja'al qaumu ghair. Nah, ini juga bisa dua. Ghair, ghairnya ini bisa dua, bisa ghairo atau bisa ghairu. Oke, nah untuk Ali gimana? Sudah dipastikan dia kasroh majrur aliyin. Maja al qaumu ghaira aliyin atau maja al qaumu ghairu aliyin. Oke, kalau ghaira yang pertama dia isim mansub karena istisna atau dengan istisna, oke dengan fathah dan tanda nasabnya fathah dhahirah. Kalau ghairu maaf dia badal kaum ya badal nggak perlu disebutkan badal kaum nggak perlu badal marfu dengan dhammah gitu saja oke dan dia sebagai mudhof adapun aliyin langsung kita bilangnya mudhof ilaih majrur dengan kasroh ghair sama diganti kalau misalnya yang ghair mau diganti siwa atau suwa sama saja seperti itu atau sawa cuma sawanya unnya ini hamzahnya itu nggak boleh ditanwin karena mudhof tidak boleh bertanwin. Oke, maja al qaumu sawa'a aliyin atau maja al qaumu sawa'u aliyin. Maja al qaumu siwa aliyin. Maja al qaumu suwa aliyin. Ya, sama aja. Aliyun, ini alinya ini bertanwin ya, aliyin. Oke, tapi kalau yang illa maka yang dilihat adalah isim setelah ilahnya. Adapun yang ghair dan saudara-saudaranya yang dilihat adalah ghairnya ini, adat istisna ini. Adapun isim yang terletak setelah adat istisna yang empat ini langsung disebut dengan mudhof ilaih majrur. Oke. Sekarang kalau misalnya apabila kalamnya apabila kalam naqis manfi. Oke, maka di i'rabi sesuai keadaannya. Sesuai keadaannya. Oke, atau posisinya, statusnya, kedudukannya, maaf, sesuai kedudukannya. Oke. Maja'a. Kita contohkan misalnya maja'a yang ilah dulu. Maja'a
illa aliyun. Ma jaa illa aliyun. Nggak ada yang datang kecuali si Ali. Ali di sini, maka dia di Eropi marfu, mustasna marfu. Oke, karena kalamnya nggak sempurna nih, nakis dan manfi. Maja'a illa aliyun. Waktu itu kita kasih ciri nih. Caranya gimana kita kita hilangkan aja ma sama illanya. Jadi seakan-akan ja'a aliyun kayak gitu. Maka alinya di sini sebagai fa'il. Maja'a illa aliyun. Oke. Atau ma ro'aitu ma ro'aitu illa aliyan. Aku loh nggak ada yang tak lihat kecuali si Ali. Ya. Ya dia sebagai mansub. Ya. Ma ro'aitu illa aliyan. Ya. Kalau misalnya ma sama ilanya kita hilangkan, jadi ro'aitu aliyan. Aku loh melihat si Ali. Kemudian ma marortu. Aku lo nggak melewati kecuali ma marortu illa bi aliyin. Misalnya bi aliyin. Ya, langsung dengan kasroh bi aliyin. Ya, karena dia sebagai isim majrur. Nah, ilahnya diganti nih. Kita ganti ilahnya. Ma ja'a ganti ghair. Ma ja'a ghair Ali. Nah, ghair Ali. Alinya sudah dipastikan, kalau ada ghair, dipastikan dia kasroh tan nun. Maja'a ghair aliyin. Nah, kita lihat ghairnya ini. Ghairnya apa nih? Langsung aja. Maja'a ghairu aliyin. Oke ya. Ma ro'aitu. Ma ro'aitu. Ma ro'aitu ghairo. Langsung. Ma ro'aitu ghairo aliyin. Ma ro'aitu ghairo aliyin. Oke. Ma marortu bi aliyin. Oke. Ma marortu bi ghairi aliyin. Nah, ini ma marortu bi ghairi. Langsung bi ghairi aliyin. Oke. Aku lo nggak lewat dengan selain Ali. Kecuali dengan selain Ali. Oke. Ma marortu ghairo bi aliyin. Nggak bisa ini. Ma marortu bi ghairi aliyin. Iya, seperti itu ya. Nanti saya pastikan lagi yang ini, Umahat. Baik. Ala kulihal, apabila kalamnya naqis manfi, maka dieropi sesuai kedudukannya. Oke ya. Nah, ghairu ini bisa diganti dengan siwa, suwa, atau sawa'u. Maja'a, siwa, ali, siwa aliyin. Tapi kalau untuk siwa dan suwa tetap seperti itu ya. Cuma kita bilangnya muqaddar. Baik. Kita baca dulu ininya, kaidahnya. Nah, tadi. Nah, oke. Fa innaha ta'khud hukmal ismil waqi' ba'da illa 'ala tafsil alladhi sabaqa. Fa in kana al-kalamu taman mujaban nasabtaha wujuban 'ala al-istisna. Kalau dia kalamnya tam mujab, ini dikasih nomor satu. Kalau kalamnya tam mujab, nasabtaha kamu harus menasabkannya wujuban. Hukumnya diwujubi nasab karena istisna. Nahwu Qoma al-qawmu ghaira Zaidin. Qoma al-qawmu, suatu kaum itu loh telah berdiri, pada berdiri semuanya. Ghaira Zaidin, kecuali Zaidin. Zaid sudah dipastikan majrur, mudhaf ilaih majrur dengan kasroh. Sementara ghaira, di sini kita bilangnya isim mansub dengan istisna atau karena istisna, tanda nasabnya fathah zahirah. Wa in kanal kalam dan ini wujub ya, wujub dihukumi wujub. Jadi keadaannya cuma satu aja. Oke. Wa in kanal kalamu taman manfiyan, jika kalamnya ini nomor dua, kalamnya taman, tam tapi manfi, atba'taha lima qablaha au nasabtaha boleh sebagai badal. Masa atba'taha itu kamu ikutin sebelumnya. Ya, ikutin sebelumnya maksudnya bisa sebagai badal itu. Au nasabtaha. Contoh, ma yazuruni ahadun. Nggak ada seorang pun loh yang menengokku, yang mengunjungiku. Ma yazuruni ahadun ghairu.
al-akhyari. Oke, ghairu al-akhyari. Al-akhyar kecuali loh selain yang terpilih orang-orang pilihan aja yang jenguk aku. Nah, al-akhyari langsung kita bilang mudhof ilaih majrur dengan kasroh. Adapun ghairnya bisa ghairu sebagai badal ahad. Ahadun ini fa'il. Ma yazuruni ahad. Nggak ada seorang pun yang menziarahi aku atau mengunjungi aku. Ahadun ini sebagai fa'il. Maka ghairnya badal fa'il, badal ahad ya, badal marfu dengan dhammah. Atau bisa juga ghairo, oke, dia sebagai isim mansub karena istisna atau dengan istisna dan tanda nasabnya fathah dhahirah. Kalau diganti siwa, ya berarti sama aja siwa, suwa kayak tadi ya. Kemudian wa in kanal kalamu naqisan manfi nomor 3 ini, kalaupun kalamnya naqis manfi, ajroitaha kamu maka bikin ala hasab al-awamil tergantung ya posisinya dia sebagai apa, keadaannya sebagai apa. Oh ya, betul. La tattasil bi ghairil akhyari. Betul ya. Kalau dia bi nih, la tattasil bi ghairi al akhyari. Jangan kamu menghubungin kecuali loh orang-orang yang terpilih saja. La tattasil bi ghairil akhyari. Berarti tadi betul ya, contoh yang tadi bighairi ya, bighairi siapa tadi, bighairi aliyin kalau tadi yang kita contohkan tadi. Oke, dari sini insya Allah bisa difahami sebelum kita masuk ke al-mustasna bi'ada wa akhawatiha. Iya, insya Allah bisa. Bisa. Baik. Sekarang al-mustasna bi'ada wa akhwatiha ini jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga tadi. Yang pertama tadi ya selalu berupa huruf dan itu hanya ada illa saja. Yang selalu huruf hanya ada illa saja. Ya. Kemudian yang kedua bisa berupa isim. Maksudnya bukan berupa dia selalu isim. Yaitu ada 4. Dan yang ketiga, terkadang bisa berupa huruf dan terkadang bisa berupa fiil. Nah, ini ada 3 yang akan kita bahas sekarang. Al-mustasna, bi, ada, wa, akhwatiha. Mustasna dengan ada dan akhwatiha. Ada ya, ini ada ya. Dan akhwatnya ada, hasya, khola. Ada 3 ini di sini. Khola, ada, hasya. Oke. Wal mustasna bi khola wa ada wa hasya yajuzu nasbuhu wa jarruhu. Ada 2 keadaan untuk 3 ini. Ya, untuk jenis yang ketiga ini ada 2 keadaan. Boleh kita nasabkan dan boleh kita jarkan. Contohnya, qamal qaumu khola zaidan atau qamal qaumu khola zaidin. Ya, jadi bisa nasab dan juga bisa majrur. Kok bisa kayak gitu? Kita akan ada keterangannya. Wa atau qamal qaumu ada amron. Amron nih amr ya, kita bilangnya amar ya, bukan umar ya, amron. Qamal qaumu ada amrin. Nah, kalau amrin atau amron maka dia penulisannya ada waw tanpa harokat setelah ro. Ya, kalau amron langsung pakai alif amron. Tapi kalau amrun ya dia pakai waw ya untuk membedakan penulisan antara Umar dengan Amar. Ya, Amar. Baik. Atau kholanya diganti dengan hasya. Qamal qaumu hasya bakron. Qamal qaumu hasya bakrin. Nah, kalau yang ini untuk khola ada dan hasya kita mengiropinya dua-duanya nih, ya, baik kholanya, adat istisnanya, ataupun isim yang terletak setelah adat istisna, khola, ada, dan hasya. Ya, kita perhatikan di sini. Wa aqulu, dan aku berkata, al-ismul waqi'u ba'da adatin min hadhil adawati thalatha. Ya, isim yang terletak. Al-waqi' itu yang terletak. Isim yang terletak. Ba'da setelah adatin. Adat min hadhil adawati thalatha. Dari adawat yang ketiga ini. Maka hukumnya bagaimana? Ya juzulaka. Maka kamu itu loh boleh antansibahu. Kamu boleh menasabkannya. Wa ya juzulaka antajurrahu. Dan kamu juga boleh menjarkannya. Kenapa kayak gitu? Wasirru fi dzalika, dan rahasianya kenapa sebabnya anna hadhil adawati karena 3 adawat ini tasta'milu af'alan tarotan
Terkadang loh dipakai sebagai fi'il. Kenapa kok dinasobkan? Karena ketiga ini, adat nasab ini, khola, ada, hasya, ini dianggap sebagai fi'il. Tepatnya fi'il madhi, tepatnya lagi fi'il madhi jamid. Fi'il madhi jamid itu bagaimana? Yang tidak bisa dirubah ke fi'il mudhari atau fi'il amr. Oke, kalau yang bisa fi'il yang bisa dirubah ke fi'il mudhari, ke fi'il amr itu dinamakan fi'il mutasarrif yang bisa ditasarrufkan, ya. Kata bayak tubuh uktub. Nah, itu fi'il mutasarrif. Tapi kalau khola, ada, hasya, ya udah fi'il madhi aja, fi'il madhi jamid aja. Nggak bisa di ditasarrufkan sebagai fi'il mudhari atau fi'il amr, nggak bisa. Ya. Jadi, dia khola, ada, hasya itu dianggap fi'il madhi jamid. Maka setelahnya itu adalah mansub, maf'ul bihi, ya, maf'ul bihi mansub. Lah fa'ilnya mana? Fa'ilnya berupa domir mustatir, domir yang tersembunyi, wujuban, domir yang tersembunyi, dan takdirnya adalah huwa. Oke, takdirnya adalah huwa. Kita akan lihat contohnya nanti. Nah, watastamil hurufan tarotan ukhra dan bisa dipakai dianggap sebagai huruf. Tiga ini bisa dianggap sebagai huruf, ya. Tepatnya huruf jar. Fa in qaddartahunna af'alan nasabta ma ba'dahu ala ma ba'daha ala annahu maf'ulun bihi. Kalau kamu anggap ini sebagai fi'il, maka setelahnya adalah maf'ulun bihi dan kaidahnya maf'ulun bihi selalu mansub. Wal fa'il, maka kalau ada fi'il, kan tadi kita sudah sepakat nih, kalau kita anggap sebagai fi'il madhi, maka fa'ilnya mana nih? Dan setelahnya kan maf'ul bihi. Maka harus ada fa'il dong, fi'il dan fa'il. Fa'ilnya berupa domir, mustatirun, wujuban, domir yang tersembunyi. Takdiruhu huwa. Nah, kalau misalnya kita anggap sebagai qadar tahunna hurufan, maka khofatta ma ba'daha ala annahu majrurun biha. Kalau kamu anggap sebagai huruf, maka setelahnya adalah isim majrur. Maka setelahnya adalah isim majrur. Nah, oke. Contohnya misalnya tadi. Yuk, kita kasih contoh. Ma, oh enggak, yang kalam sabit dulu. Qomal qawmu, ya ini tadi contohnya tadi sudah ya. Qomal qawmu khola zaidan atau zaidin. Maka zaidan di sini, oke, sebagai maf'ul bihi. Oke, maf'ul bihi mansub dengan fathah. Bisa juga qomal qawmu khola zaidin. Maka zaidin di sini sebagai isim majrur dengan kasroh. Kholanya di Arabi fi'il madhi. Ya, fi'il madhi selalu mabni. Fi'il madhi selalu mabni. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Ya, takdiruhu huwa. Oke. Kemudian wa ada sama qomal qaumu ada amron dan amrin. Kalau kita bilang amron, maka kita mengirobinya maf'ul bihi mansub dengan fathah. Kalau kita bilang amrin, maka isim majrur dengan kasroh. Oke, begitu pula dengan hasya, ya, seperti itu bakron atau bakrin. Baik. Di sini disebutkan lagi wa mahallu hadza taruddudi fima idza lam tataqaddam alaihinna ma. Nah, kita perhatikan nih. Kalau misalnya ini tadi bisa berubah Zaidan atau Zaidin, Amron atau Amrin, Bakron atau Bakrin. Kalau khola ada sama hasyanya sebelumnya tidak ada ma, namanya ma al-masdariyah ini. Tapi kalau didahului dengan ma al-masdariyah, maka wajib hukumnya dinasab. Oke, karena ma al-masdariyah itu tidak masuk kecuali pada fi'il saja. Ya, contohnya di sini, misalnya qomal qaumu khola zaid. Nah, khola zaid ini bisa zaidan, bisa zaidin. Kalau kholanya tidak didahului oleh ma al-masdariyah. Tapi kalau didahului dengan ma al-masdariyah, maka hukumnya Zaid si Zaid ini di Eropa hanya satu hukum saja dan itu wajib nasab. Ya, seperti qomal qaumu ma khola Zaidan. Ada ma al-masdariyahnya. Atau qomal qaumu ma hasya Zaidan. Qomal qaumu ma ada Zaidan.
Oke ya. Jadi untuk hasya, khola, apa namanya, khola sama ada. Kalau nggak di kedahuluan ma al masdariyah bisa dua keadaan. Oke, karena kholanya ini bisa fiil madhi, bisa juga huruf jar. Oke, tapi kalau kemasukan ma khola, ma ada, ma hasya, maka sudah dipastikan isim setelahnya adalah mansub. Ya, karena ma'al masdariyah tidak masuk kecuali pada fiil saja. Wallahu ta'ala a'lam. Dari sini bisa difahami dulu? Iya, insya Allah bisa. Baik. Yuk, Mbak Sari. Ya, ya Mbak. Oke. Najaha at-tullabu atau gini aja. Najahna jami'an illa kita ke illa dulu. Najahna jami'an illa Zaid. Kami loh semuanya berhasil atau lulus kecuali si Z. Kira-kira nih, Z-nya bagaimana? Mansub Ahsanti, mansub langsung. dan Oke. fathah. Najahna jami'an illa Zaidan. Ahsanti. Ma najahna illa Zaid. Kita semua loh nggak ada yang lulus kecuali si Zaid. Yuk. Hmm, eh, dengan marfu. Nah, Dengan tapi ini aku bingung Mbak Vina. Dia Mm-mm. bisa sebagai badal atau sebagai maf'ul bih kan? Iya, dia sebagai badal. Badal Sebagai nahnu. maf'ul. Najahna fa'ilnya kan? Nahnu Iya, kan? Ya, ma najahna. Oke. Atau illa bisa Zaid. Zaidun, bisa. Bisa juga apa waktu itu? Ini Bisa kan ma najahna kan kalam tam manfi. kalam, iya kalam tam manfi. Dia Nah, bisa sebagai badal kalau marfu kan? ya Marfu badal. kalau sebagai Manfi. badal atau Ya. bisa juga sebagai mansub karena dia istisna. Ahsanti. Nah, Ma ini najahna illa Zaidun atau Zaidan. Ahsanti. Udah, oke. Sekarang ma najaha gitu ada. Ma najaha illa yuk si Zaid aja. Berarti adalah mana jaha ila Zaidun. Santi, udah gitu doang. Mana jaha illa Zaidun. Oke ya? Baik. Sekarang najahna jami'an illanya diganti ghair. Najahna jami'an Ghairu Ghairo Santi, ghairo. Yuk Zaidnya. Ali Zaidin Ghairo Santi. Zaidin. Santi. Najahna jami'an ghairo Zaidin. Oke. Ma najahna. Najahna Yuk. Manajahna Ghairu Oke. Ghairu. Zaidan Hmm. Setelah Ghairu ghair apa? Ghairu aduh setelah Ghair majrur ya ada Ya Ghairu mudhof ilaih. Selalu mudhof Zaidin ilaih. Ma Zaidin najahna ghairu. Oke. Zaid. Zaidin. Ahsanti, udah langsung setelah ghair, terus setelah siwa, suwa, sawa itu dia mudhof ilaih. Oke ya? Langsung. Ghair Zaidin. Ini kasroh tapi sebenarnya tanwin. Oke, sekarang ghairu. Tadi boleh ghairu, boleh. Ghairu Ahsanti. Mana jaha ghair Zaid? Nama Najahna Ghairu lagi ya Mbak Hah? Ghairu Ghairu. Oh iya langsung. Ya kan? Karena dia Ghairu sebagai fa'il. Zaidin sebagai fa'ilnya. Ghair Zaid. Zaidnya gimana? Zaidin. Ahsanti. Oke ya, bisa dipraktekkan ke siwa, suwa, dan sawa'a. Sawa'a Zaidin, sawa'u Zaidin, sawa'a Zaidin, sawa'u Zaidin. Oke ya? Baik, terima kasih Mbak Sari. Yuk Mbak Risma, Iya, Mbak. fahimna ad-dars ada Zaidin.
ada Zaid. Fahimna ad-dars. Yuk, fahimna ad-dars. Ad-darsnya apa i'rabnya dulu? Fahimna ada Fahimna ad-darsa ya, Mbak. Oke, ahsanti. Ada Ada Zaidin. Zaidin boleh atau ada Zaid. Zaidan. Oke, Ya, boleh ada Zaidin atau boleh ada Zaidan. Kok bisa Zaidan. ada Zaidin dibolehkan ada Zaidin Kalau Zaidin dia sebagai mudhof ilaih ya, Mbak ya. sebagai Kalau majrur, Zaidan dia isim majrur? sebagai istisna gitu ya. Ya ada Zaid sebagai isim majrur, adanya Oh tuh iya, isim sebagai majrur. huruf jar, oke. Kemudian Zaidan Zaidan dia sebagai tadi apa? Ya Allah lupa. maf'ul bi, maf'ul bi Maf'ul bihi. bihi. Oke, karena adanya Ya, ya. sebagai apa fiil madhi jam Fi'il madhi. jamid. Oke. Bisa ditulis fiil madhi jamid, fiil madhi jamid itu apa? Fiil yang tidak bisa dirubah. Fiil madhi yang tidak bisa dirubah ke fiil mudhari atau fiil amr. Oke ya, itu jamid. Lawan katanya dari jamid itu mutasorrif. Lawan katanya mutasorrif. Mutasorrif. Oke ya, itu lawan kata dari jamid. Lawan kata jamid. Oke Mbak, Mbak Risma ya. Iya, Oke, Mbak. Iya, Mbak. sekarang kita mau bilang fahimna, ma fahimna ad-dars ada sama ya. Sebenarnya sama ini. Ma fahimna ad-darsa ada boleh Zaidin atau Zaidan. Oke. Ma fahimna ada nggak ada darsnya juga nggak masalah. Atau ma fahima ada ya Zaidin atau Zaidan. Boleh. Oke ya. Untuk kasus apa hasya ada dan khola, maka yang kita perhatikan hanya ini tadinya apa namanya dia boleh mansub atau boleh majrur karena ada khola hasya itu ya apa namanya bisa dianggap sebagai fiil madhi jamid tadi dan setelahnya ada maf'ul bihinya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir. Oke. Kemudian domir mustatir takdiruhu huwa. Kalau dianggap sebagai kalau apa setelahnya itu isim mustasnanya itu Zaidin kita jarkan maka dia dianggap sebagai isim majrur, adanya dianggap sebagai huruf jar. Baik, kita ganti Mbak. Ma fahimna ad-darsa. Mbak Risma masih sama saya? Iya, Mbak. Siwa Ali. Yuk, Ma fahimna ad-darsa siwa aliyin. Ahsanti siwa aliyin. Oke ya. Kemudian siwanya tetap. Kalau siwanya diganti sawa, yuk gimana? Ma fahimna ad-darsa? Ma fahimna ad-darsa sawa eh sawaa ya, Mbak ya? Ya, Eh, ahsanti. Ma fahimna ad-darsa. sawaa Hah? Ada. Zaidin. Aliyin. Apa? Sawa'a atau apa? Sawanya bisa Ya. bisa sawa juga apa? Oh, sawaa. Apa ya, Mbak? Sawaa Sawa'u. sama Sawa'u. sawa. Ya, Sawa'u. sawa. Oke? Sawa'u. Iya, Iya, iya. karena dia badal dari na. Ini badal dari na ini. Kan kita, Iya, iya. ya kan? Kita Hmm. loh nggak ada yang paham pelajaran, ya kan? Ma fahimna ad-darsa. Ma fahimna ad-darsa di sini yang perlu kita ketahui dia sini kalam tam dan manfi. Oke, kalam tam dan manfi. Oke, maka sawaknya ya boleh sawa A sebagai isim mansub dengan istisna
Atau bisa sawa'u, sawa'u, sawa'a atau sawa'u. Sawa'u dia badal dari nahnu ini, domir mutasil nah ini nahnu. Nah, Oke. oke. Adapun Ali dia selalu mudhof ilaih majrur. Majrur. Oke. Majrur. Baik. Ya. Lagi. Ma fahima langsung. Ma fahima ad-dars. Nggak ada yang kalau tadi kan nggak ada kita loh nggak ada yang nggak ada dari kita loh kita semua nggak ada yang paham pelajaran. Tapi kalau ma fahima ad-darsa nggak ada yang paham pelajaran. Ya, ma fahima ad-dars. Ghair yuk Ali. Berarti Ma fahim ma fahima ad-darsa oke. ghairu aliyin. Ghairu, ghairu. Oh, bukan. Iya kan? Dia Oh, kan apa namanya nakes manfi. Ma fahima oh, ad-dars. iya, nakes manfi ya, Dia Mbak. nggak ada mustasna minhunya, nggak ada. Ya kan? Oh, iya, iya, Nggak ada iya. yang paham pelajaran kecuali si Ali. Berbeda dengan Ali. kita semua loh, nggak ada yang paham pelajaran, oke, kecuali si Ali. Ya kan? Maka Mhm. ya si sawaknya, kalau pakai ilah, alinya yang berubah. Tadi ilahnya, alinya yang berubah. Tapi kalau pakai yang sawa kemudian ghair suwa siwa, maka yang Oh, berubah yaitu adat istisnanya. Oke? Nah, ma baik. fahimna ad-darsa di sini tam tapi manfi karena ada mafanya. Manya. Ma Hmm, hmm. fahimat darsa ini naqis dan manfi. Ya, kalau Ya, kalam naqis selalu manfi. Oke? Ma ya. fahima ad-darsa ghairu aliyin. Ghairu aliyin. Ya. Oke, sekarang ghaironya diganti yuk. Fahimna ad-dars illah. Kira-kira bagaimana? Illa Zaidan. Ahsanti. Illa Zaidan. Ahsanti illa Zaidan. Baik. Ma fahimna dars illa Aliyan. illa aliyan atau ada dua nih. Illa aliyun ya, Mbak. Ahsanti aliyan. Illa aliyan. Oke. Ma fahima ad-dars illa Illa aliyan. illa aliyun. Eh, aliyun ya, Mbak. Ma fahima darsa illa aliyun. Gak ada yang Oh, aliyun. ya seakan-akan Ali kalau ma sama ilahnya dihilangkan kan Oh, fahima iya. aliyun Iya, ad-darsa. iya, iya, betul, Mbak. Ya enggak? Iya, iya. Oke. Iya, iya, betul. Baik. Kan tadi caranya kayak gitu yang untuk nakis apa namanya manfi ya kita hilangkan ma-nya sama ilahnya. Jadi seakan-akan fahima aliyun ad-darsa. Oke? Baik. Harus murojaah lagi. Mudah-mudahan bisa difahami. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.